Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada pengkisahan sebelumnya kita telah sampai pada setelah Nabi Isa menunjukkan mukjizatnya, memberikan makanan kepada sekitar 5.000 orang dengan hanya roti 5 biji dan 2 ekor ikan, bisa mencukupi untuk 5.000 orang. Kemudian setelah semua orang pergi, tinggal 72 orang dan sahabatnya, kemudian mereka diajar untuk jadi pendakwah Nabi Isa. Setelah itu dikirim ke kemana-mana, ke seluruh wilayah atau seluruh kota-kota di wilayah kerajaan Israel. Sedang Nabi Isa menunggu di Gilgal bersama Barnabas. Kemudian setelah mereka pulang semua, pendakwahnya pulang semua, Nabi Isa kemudian ke Yerusalem untuk menyampaikan khutbahnya. Belum sampai Yerusalem, karena dia melewati banyak pemukiman Yahudi dan kaum Yahudi tahu bahwa Nabi Isa menuju ke Yerusalem, kemudian mereka mendahului, ramai-ramai mendahului ke Yerusalem, mengabarkan ke penduduk di sepanjang menuju Yerusalem maupun kota-kota sekitar Yerusalem, sehingga ketika Nabi Isa sampai ke Haikal Sulaiman, penduduk sudah tumpah ruah di Haikal Sulaiman. Kemudian mereka mendengarkan khutbahnya Nabi Isa yang menjelaskan kembali siapa dirinya, ya, agar penduduk kerajaan Israel, Bani Israel tidak lagi ribut tentang siapa dirinya, ya. Tidak terjadi huru-hara karena perbedaan pandangan tentang siapa dirinya, siapa Yesus itu, siapa Nabi Isa itu. Setelah semua diam dan memahami siapa dirinya, bahwa dirinya adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus Allah untuk memerikatkan Bani Israel agar menjalankan Taurat dengan sebenar-benarnya, ya. Karena sudah banyak yang menyimpang dari Taurat, ya. Banyak orang menjual ayat-ayat Taurat hanya untuk memperkaya diri, tidak untuk supaya mereka bisa menjalankan risalah tauhid dan beribadah dengan baik, tapi untuk memperkaya diri, bahkan juga untuk menekan penduduk yang lainnya, yang mengakibatkan kesulitan, kemiskinan, penyakit macam-macam diderita oleh Bani Israel, sehingga Allah menurunkan Nabi Isa untuk membenarkan, untuk mengingatkan dan membenarkan bagaimana mereka harus menjalani ajaran Taurat. Nah, itu yang kisah kemarin. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang khutbah Nabi Isa. Dalam khutbahnya, ini kembali sumbernya dari Injil Barnabas, ya. Dalam khutbahnya Nabi Isa membandingkan doa antara orang-orang Farisi, maksudnya adalah para imam, para bangsawan, para pelayan Haikal Sulaiman, ya, dari kalangan Farisi, ya,
dari kalangan sekte atau aliran Farisi dengan orang-orang kebanyakan, maksudnya adalah masyarakat yang berdoa di Haikal Sulaiman. Jadi orang-orang Farisi ini yang menjadi pejabat, baik itu pejabat Haikal Sulaiman maupun pejabat kerajaan sebagai penarik pajak, ya, pejabat-pejabat itu semua, ya, dibandingkan dengan masyarakat biasa cara berdoanya. Orang Farisi berdoa mendekat di area suci, ya, di area suci. Di area suci itu adalah mereka mendekat yang mempunyai hak sebagai orang golah, ya di dalam golah, termasuk imam-imam di ruang golah, ya di ruang golah. Yang lainnya masyarakat orang-orang Farisi ini mendekat sampai mepet ke ruang golah, sampai sangat sedekat-dekatnya dengan ruang golah. Nah, yang masyarakat biasa penganut Farisi, ya. Kemudian di area yang suci itu, ya, di area yang suci maupun yang sudah sangat dekat dengan area golah itu, cara orang Farisi dalam berdoa, ya, dengan menengadakan tangan ke langit, menengadakan tangan seperti ini, ya, ke langit, kemudian bersyukur, ya, ke langit, bersyukur telah hidup sejahtera dan dapat menunaikan puasa 2 kali seminggu, ya, Senin Kemis, ya, 2 kali seminggu, ya, dan membayar 1/10 dari harta yang dia miliki. Karena kesejahteraannya itu mereka bisa membayar 1/10 kekayaannya itu kepada Haikal Sulaiman. Itu cara orang Farisi, termasuk imam bangsawan dan lain-lainnya, itu cara berdoanya seperti itu di Haikal Sulaiman. Sedang orang kebanyakan berdoa, ya, di luar ruang suci, ya, di luar ruang suci, ya, di ruangan goyim, para goyim, ya. Mereka berdoanya dengan sujud mencium tanah, tidak memandang langit, juga tidak memandang Haikal Sulaiman, dan cara seperti itu menunjukkan bahwa masyarakat kebanyakan ini merasa banyak berdosa, ya, merasa banyak berdosa. Jadi yang banyak berdosa itu yang sujud berdoanya itu sujud mencium tanah, ya. Itu cara berdoanya orang-orang yang merasa banyak berdosa dari masyarakat biasa, dari kaum goyim yang tidak punya hak untuk masuk ruang golah, ya. Nah, itulah perbandingannya cara berdoa itu. Nah, kemudian dijelaskan oleh Nabi Isa bahwa orang Farisi yang berdoa dengan menengadah ke langit, ya, menengadakan tangan ke langit, yang sudah bisa bayar persepuluhan, ya, yang bisa menunaikan ibadah puasa dua kali seminggu, ya. Pergi setelah berdoa, pergi dengan keadaan lebih buruk. Justru keadaannya lebih buruk karena doanya ditolak Allah. Itu yang disampaikan oleh Nabi Isa, ya. Orang-orang Farisi ini dengan cara berdoa seperti itu justru pergi dengan lebih buruk karena doanya tidak diterima Allah. Sedang orang kebanyakan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah. Ya, mendengar pernyataan Nabi Isa yang seperti itu, ya, apalagi mereka sudah tahu bahwa Nabi Isa ini Nabi dan Rasul yang punya mukjizat macam-macam, ya, maka banyak orang ini justru menangis dan mengakui dosa-dosanya dengan bersujud memohon ampunan kepada Allah. Itu caranya
Nabi Isa caranya Nabi Isa membandingkan antara kebanyakan dengan ya orang kebanyakan ini doanya lebih tulus karena merasa banyak dosa sehingga doanya diterima, dosanya diampuni. Sedangkan orang-orang Farisi yang sudah sejahtera, sudah bisa bayar persepuluhan, bisa puasa 2 kali seminggu, tapi doanya nggak tulus, ya doanya nggak tulus. Karena apa? Kelakuannya sehari-hari masih menyimpang dari risalah tauhid. Ya, jadi ukuran berdoa itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Nabi Isa. Nah, setelah menyampaikan khotbah yang seperti itu, malam harinya, ya, setelah malam hari, ya, setelah selesai sholat malam hari, Nabi Isa menerima dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang disampaikan oleh para pengikutnya. Jadi masyarakat maupun jadi Nabi Isa keluar dari ruang kholah, ya, terus kemudian dikerumuni orang banyak termasuk sahabatnya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pengikutnya, hal yang tidak dilakukan oleh para imam. Ya, jadi Nabi Isa ini dikerumuni orang banyak orang bertanya yang langsung dijawab oleh Nabi Isa. Itu yang tidak dilakukan para imam. Selesai khotbah mereka itu ya sudah pergi gitu saja. Orang tidak mengerti apa yang dibicarakan, tidak urusan. Nah, itu yang membedakan Nabi Isa, sehingga semakin para imam ini semakin jengkel, dan selain semakin jengkel kepada Nabi Isa juga semakin tersudut di hadapan Bani Israel, ya. Setelah semua acara di Haikal Sulaiman selesai, kemudian Nabi Isa bertandang ke rumah seorang imam Haikal Sulaiman yang bernama Simon. Nah, tentu oleh Simon dipersilahkan duduk di meja makan. Duduk di meja makan. Tiba-tiba ketika sedang ada pembicaraan, datang seorang penzina yang langsung bersimpuh di kaki Nabi Isa, membasuh kaki Nabi Isa sambil berurai air mata dan mengurapi kaki Yesus dengan param dan mengusap dengan rambutnya. Jadi rambutnya ini dipakai Jadi rambutnya penzina ini, orang yang penzina ini dipakai untuk mengisap kakinya Nabi Isa. Sampai seperti itu untuk menyatakan tobat. Ini sebenarnya menyatakan tobat. Dia rambutnya ini dipakai untuk membersihkan kakinya Nabi Isa. Nah, Simon sebenarnya merasa tersinggung, terlanggar sopan santunnya, terlanggar rasa sopan santunnya atas perbuatan penzina tersebut, sambil berkata di dalam hatinya, ya. Jadi mencela wanita penzina itu di dalam hatinya, karena dia dengan caranya penzina itu bertobat dengan cara seperti itu, justru menyudutkan Simon, ya, si imam ini di hadapan Nabi Isa, ya. Dan apa yang dikatakan dalam hatinya? Yang dikatakan adalah jika Yesus seorang nabi pasti tidak akan membiarkan penzina tersebut menyentuhnya. Nah, jadi Simon di dalam hati ngomong, wah, ini kalau betul-betul seorang nabi, pasti Nabi Isa ini tidak mau disentuh oleh penzina, ya. Itu yang dikatakan dalam hatinya Simon, ya, tidak diucapkan.
Namun Simon kaget ketika mendapat pertanyaan secara tidak langsung dari Yesus dengan membuat perumpamaan. Apa perumpamaannya itu? Nah, perumpamaan Nabi Isa itu membandingkan cara penerimaan Simon kepadanya yang biasa-biasa saja, yang menunjukkan seolah-olah dirinya sebanding dengan Nabi Isa sehingga menerimanya biasa-biasa saja, dengan cara menerima penerimaan penzina terhadap Nabi Isa, ya, yang cara penerimaannya itu dengan sepenuh hati, jadi menerima betul-betul bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi, sehingga dia sangat menjiwai, sangat menerima dengan sepenuh hati, ya. Dan menyatakan tobatnya itu juga dengan sepenuh hati, yang itu bagi Nabi Isa justru menunjukkan akidahnya, akidahnya si penzina itu, ya, yang karena telah bertobat, ya, telah bertobat dengan kelakuannya sebagai penzina, dan kemudian menerima Nabi Isa sebagai nabi dan rasul, dan menerima peringatan Nabi Isa dengan sepenuh hati, ya. Oleh karena itu banyak dosa-dosa yang dimaafkan kepada penzina tersebut, ya. Jadi Allah banyak dengan cara penerimaannya terhadap dengan cara tobatnya seperti itu yang ditunjukkan kepada Nabi Isa seperti itu, justru dosanya dimaafkan, banyak dosanya dimaafkan oleh Allah. Yesus berkata sambil memandang penzina tersebut, dan kemudian menyuruhnya pergi sambil berpesan agar jangan mengulangi perbuatannya. Jadi berkata kepada penzina seperti itu dengan tujuan menyindir, ya, dengan tujuan menyindir Simon, ya. Dari Yerusalem Nabi Isa kemudian jadi setelah selesai kegiatannya di Yerusalem selesai, Nabi Isa kemudian melakukan perjalanan ke banyak tempat sehingga akhirnya sampai ke suatu, ini saya singkat aja karena banyak yang dilakukan, tapi saya ambil yang penting-penting sehingga pasalnya juga di dalam Injil Barnabas ini melompat jauh, ya. Kalau dia dianukan semua nanti lama, ya. Saya sampaikan semua nanti lama. Yesus kemudian melakukan perjalanan ke banyak tempat sehingga akhirnya sampai di kota Nain, ya, kota Nain di wilayah Galilea dekat Nazaret. Jadi sudah mendekati masa kecilnya Nabi Isa, Nazaret. Jadi di utara, ya, sudah di ujung utara wilayah kerajaan Israel, ya. Injil Barnabas pasal 135 sampai 137 mengisahkan di tempat tersebut, ya. Di kota Nain tersebut selain berkhotbah, Nabi Isa juga memberikan pengajaran kepada para pengikutnya tentang, jadi ada pengajaran, ada memberikan ilmu kepada para pengikutnya bagaimana penciptaan 7 lapis neraka, ya. Penciptaan 7 lapis neraka yang tiap neraka berbeda jenis, tempat bagi perbuatan yang berbeda jenis, perbuatan orang-orang yang ada di dalamnya, ya. Jadi tingkat kesalahannya, ya, tingkat dosanya itu berbeda-beda sesuai dengan lapisan neraka yang 7 lapis itu. Semua merasakan siksaan yang sangat dan memohon pertolongan dan ampunan. Nah ini, ya. Dan jika ini semua orang yang sudah di dalam neraka semua ini, Nabi Isa menceritakan, jika pesuruh Allah yaitu Ahmad atau Muhammad mendekat pada neraka,
maka neraka pun akan gemetaran. Neraka pun akan gemetaran dan penghuni neraka akan menerima manfaat dari kedatangannya. Ya. Ketika Ahmad datang, azab neraka berhenti sampai Ahmad pergi kepada Allah untuk memohonkan pertolongan orang-orang mukmin yang masih ada di neraka agar dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi inti daripada pengajaran Nabi Isa kepada penduduk Bani Israel di kota Nain itu adalah satu, tentang neraka 7 lapis yang isinya adalah sesuai dengan adalah orang-orang yang perbuatannya sesuai dengan dosanya masing-masing. Ya, yang paling dalam, yang paling berat ya pasti dosanya paling berat. Ya. Yang nerakanya yang paling hebat berarti dosanya yang paling berat. Ya. Satu. Yang kedua tentang pesuruh Allah yang bernama Ahmad yang akan datang setelah Nabi Isa pergi. Ya. Kedatangan Ahmad ini setelah Nabi Isa pergi. Yang ketiga, bagi orang-orang yang mukmin yang percaya bahwa Bani Israel pada saat itu yang berdosa tapi percaya bahwa beriman bahwa Ahmad adalah pesuruh Allah sehingga disebut orang mukmin, orang beriman. Ya, disebut sebagai orang mukmin, orang yang beriman oleh Nabi Isa. Ya. Ketika Ahmad datang sebagai pesuruh, Ahmad sebagai Rasul Allah yang datangnya setelah kepergian Nabi Isa itu mendekati neraka itu, neraka pun bergetar dan menghentikan kegiatannya menyiksa orang-orang mukmin. Neraka berhenti melakukan kegiatan untuk menyiksa orang mukmin ini. Neraka kemudian neraka kembali menyiksa lagi jika Nabi Muhammad pergi dari situ. Tetapi karena Ahmad melihat masih ada orang-orang yang mukmin, orang-orang mukmin di neraka itu, kepergiannya Nabi Muhammad, kepergiannya Ahmad atau Nabi Muhammad adalah menghadap Allah. Untuk apa? Untuk memohonkan pertolongan kepada orang-orang mukmin yang masih ada di neraka itu agar dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Justru Ahmad yang disebut oleh Nabi Isa. Karena apa? Nabi Isa menyuruh mereka beriman kepada Rasul terakhir yang meskipun masih belum datang, Rasul terakhir itu belum datang, supaya bisa merasakan manfaatnya kedatangan Ahmad di neraka itu dan mendapatkan pertolongan atau mendapatkan syafaat dari Ahmad, dari Nabi Muhammad, meskipun mereka itu umatnya Nabi Isa. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Isa. Mengapa saya ceritakan yang pentingnya di kota Nain? Karena di kota Nain ini yang pasalnya sudah cukup jauh ya, pasal dalam Injil Barnabas itu pasal 135 sampai 137 itu menyatakan seperti itu. Nah, tentu kisah ini tidak terdapat di Injil Barnabas, tapi tidak terdapat pada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi peristiwa di Nain ini, pengajaran Nabi Isa di kota Nain ini tidak dikisahkan dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, itu pentingnya Nabi Isa berada di kota Nain.
Nah, apalagi pentingnya? Dilanjutkan pada Injil Barnabas ayat 138 sampai 139 berkisah, ya, masih ditetap di kota Nain. Suatu hari berdatangan penduduk minta tolong kepada Yesus, kepada Nabi Isa, karena panen mereka terancam gagal disebabkan diserang oleh hama. Nabi Isa bertanya kepada mereka, kapan seharusnya mereka panen? Nah, yang dijawab oleh penduduk, seharusnya panen akan dilaksanakan 20 hari lagi. Nah, setelah mendapatkan informasi itu, Yesus kemudian mengajak, ya, orang-orang yang minta tolong itu pada penduduk kota Nain yang mau panen itu untuk berpuasa selama 20 hari, menyerahkan diri kepada Allah dan berdoa mohon pertolongannya. Itu yang dilakukan Nabi Isa. Jadi datanglah orang-orang itu mengatakan panennya ini pasti gagal karena sudah diserang hama. Padahal panen sudah mau dekat, sudah 20 hari. Kalau nggak panen mereka akan bertambah miskin. Bertambah miskin, macam-macam, akhirnya banyak penyakit dan sebagainya. Padahal ini kota, ya, ini kota Nain, ya. Meskipun tidak besar, tapi pasti banyak penduduknya. Kalau gagal panen, mereka akan ditimpa kemiskinan. Oleh karena itu, Yesus kemudian berusaha dengan mengajak penduduk untuk berpuasa 20 hari, menyerahkan diri kepada Allah, mohon pertolongan pada Allah. Setelah 20 hari berpuasa dan bertobat, menyerahkan diri kepada Allah, pagi hari ketika penduduk ini ke ladang mereka, ke sawah mereka, ke bukit-bukit di mana gandum mereka tanam, ya, ternyata seluruh ladang sawah, bukit-bukit telah ditutup oleh pohon gandum yang masak dan siap dipanen. Mukjizat dari Nabi Isa lagi. Padahal sebelumnya ini sudah mau gagal karena sudah banyak yang pusuh, sudah banyak yang dimakan hama, sudah rontok. Tapi pada hari ke-20, pagi-pagi hari mereka melihat seluruh sawah ladang, bahkan bukit-bukit dipenuhi oleh tanaman gandum yang siap dipanen. Panennya menjadi melimpah ruah sehingga penduduk sampai kesulitan menyimpan hasil panennya yang meluber. Penduduk bisa menjual hasil panennya ke kota-kota lain karena panennya ini meluber. Bahkan lumbung-lumbung mereka yang biasanya cukup atau mungkin masih longgar, ini lumbung-lumbung mereka sudah nggak mencukupi karena panen yang sangat meluber karena mukjizat Nabi Isa itu, ya. Karena peristiwa itu kemudian penduduk bermusyawarah. Nah, ini penduduk bermusyawarah dan mereka bersepakat untuk menjadikan Nabi Isa sebagai raja mereka. Nah, ini justru godaan bagi Nabi Isa, ya. Jadi penduduk ini berkumpul bersepakat untuk menjadikan Nabi Isa itu sebagai raja mereka. Nabi Isa mengetahui kemauan penduduk ini. Kemauannya ini maksudnya baik, tapi Yesus tidak bisa menerima hal seperti itu. Karena apa? Dia bukan raja, dia bukan Mesias, dia bukan raja penolong. Jadi ini godaan lagi. Meskipun maksudnya penduduk Nain itu bagus, tapi itu menjadi godaan yang besar bagi Nabi Isa. Nah, ketika penduduk berbondong-bondong menuju ke
tempat Nabi Isa dan para sahabatnya beristirahat, mereka tidak menjumpai Nabi Isa. Nabi Isa telah pergi. Bahkan para muridnya pun tidak tahu kemana perginya Nabi Isa. Para muridnya berusaha mencari Nabi Isa. Ya. Hingga akhirnya ditemukan. Nabi Isa ditemukan. Ketika para muridnya ini bertanya, mengapa Nabi Isa lari? Dijawab bahwa dirinya lari karena akan diangkat jadi raja. Nah, ketika ini belum diangkat sebagai raja, dan ketika ada maksud penduduk Nain ini mau mengangkat Yesus sebagai raja, Nabi Isa telah melihat tentara syaitan, dalam jumlah yang besar yang siap bertempur dengan dirinya. Luar biasa. Ya. Ini belum diangkat sebagai raja Nabi Isa, tapi Nabi Isa penduduk juga belum mengangkat, baru bermaksud untuk mengangkatnya menjadi raja. Nabi Isa telah melihat tentara setan yang jumlahnya sangat banyak yang siap bertempur dengan dirinya. Selain itu juga, kalau dirinya diangkat jadi Mesias, Nabi Isa juga mengatakan bahwa kalau dia akan jadi Mesias, maka para pejabat agama, Raja Herodes Antipas, ya, raja kerajaan Israel dan kerajaan Roma akan bersatu untuk membunuh dirinya, karena khawatir dirinya akan merebut kerajaan dan kekuasaan para pejabat kerajaan, para pejabat Roma maupun para pejabat agama. Itu yang dihadapi, yang dikatakan Yesus. Selain itu ada satu lagi yang dikatakan oleh Yesus, bahwa dirinya telah melihat akan dijual seorang dari muridnya yang berkhianat, sehingga dirinya akan seperti Yusuf ketika dijual ke Mesir. Ya. Saya kira itu untuk kali ini, ya. Jadi Yesus sudah menyampaikan kenapa dia pergi, atas keinginan penduduk Nain ingin menjadikan dirinya raja. Kita telah mengetahui mengapa kemudian tidak ada Mesias pada masa Nabi Isa, karena Nabi Isa menolak diurapi sebagai raja. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan kita tentang kerasulan Nabi Isa. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.